Shalom teman-teman, apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga teman-teman dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan ya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah Jumat online kita. Sebelum kita mulai, kita akan saat teduh sebentar. Kita berdoa dalam hati supaya ibadah kita bisa lancar dan segala kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Amin. Dan sekarang kita akan angkat lagu penyembahan. Kita akan nyanyi lagu Waktu Tuhan. Bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah mengangkat satu pujian Bapa. Biarlah pujian kami berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mulai ibadah Jumat online kami pada hari ini. Kau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing nanti ya Bapa. Biarlah sharing nanti bisa menjadi kekuatan bagi kami semua, bisa menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin
Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari sharing yang akan disampaikan nanti. Kita akan nyanyi lagu Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulang sekali lagi dari awal. Kita sungguh-sungguh lagi teman-teman. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan atas semua berkat dan karunia yang tidak berkesudahan Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih atas kesehatan Tuhan yang masih Kau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang
tidak berkesudahan. Kau lihat Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu Bapa, sehingga apapun yang keluar dari mulutku ini Tuhan, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang kusampaikan dapat bertumbuh Tuhan untuk orang-orang yang mendengarkan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu, nama aku Febriana Angelia Purba. Biasanya aku dipanggil Angel, dari Teknik Industri angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini aku dikasih kesempatan buat sharing bareng kalian di PMK dengan tema hidup dalam kesabaran, yang diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 7-11. Yuk kita baca bareng-bareng. Yakobus 5 ayat 7-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dari ayat tersebut bisa kita ambil 3 poin. Di sini sih aku baca tentang teladan penderitaan dan kesabaran. Apa sih itu kesabaran? Kenapa kita harus sabar? Dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7-11 ini, ada beberapa situasi menurut Rasul Yakobus di mana membutuhkan kesabaran ekstra. Di antaranya, ketika keadaan di luar kendali kita sebagai manusia. Kedua, ketika orang-orang tidak mau berubah. Ketiga, ketika masalah tidak bisa kita pahami. Apa sih maksud 3 poin itu? Yang pertama dari pembahasan kita itu adalah kesabaran. Buah dari kesabaran pasti kebahagiaan. Setuju nggak? Karena asal kita tekun dalam melakukan kesabaran ini, dengan melakukan improvisasi diri juga, pasti kita mendapat sesuatu yang membuat kita sukacita. Pertanyaannya, kebahagiaan apa yang kita cari? Kesabaran pada awal surat ini diindikasi sebagai kebajikan yang dihasilkan dari berbagai pencobaan-pencobaan. Kalau dalam KBBI, kesabaran itu artinya tidak bersungut-sungut, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, yang terpenting tabah. Itu menurut KBBI. Nah, sudahkah kita melakukan itu? Kita ambil dari poin yang pertama tadi, ketika keadaan kita di luar kendali manusia. Contohnya itu seperti yang ada di Yakobus ini, yaitu petani yang sabar menanti hasil panennya. Petani yang sabar menanti hasil panennya mana tahu kejadian apa yang akan terjadi ketika dia belum sampai pada musim menuai. Tapi dia tetap merawat tanamannya, merawat padi-padinya itu. Walaupun ada hujan ataupun panas, dia sabar menanti sampai hasil tuaiannya itu dia dapatkan. Seperti situasi saat ini juga sama, nggak pernah ada yang tahu. Tiba-tiba ada COVID, tiba-tiba kita harus diisolasi, tiba-tiba ekonomi menurun. Tapi kita harus sabar, karena kenapa? Kesabaran kita itu pasti akan ada hasilnya.
hasilnya itu pasti akan berbuah manis juga. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus bersabar menghadapi penderitaan atau pencobaan? Sampai hari kedatangan Tuhan atau sampai mereka dipanggil Tuhan? Kedatangan Tuhan itu mengandung pengharapan loh teman-teman sebenarnya. Pengharapan di mana seluruh pergumulan dan penderitaan akan selesai dan mereka akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang tahan uji. Itu tertulis dalam Yakub 1 ayat 12. Masalahnya, menunggu dari kedatangan Tuhan adalah suatu proses yang panjang. Gak semua orang tuh sanggup bisa ngelewatin proses itu. Bahkan waktu tersebut tidak terprediksi karena hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam hari. Oleh karena itu, Yakobus merasa perlu pembacanya diberikan teladan kesabaran dari kehidupan sehari-hari. Nah, pada ayat 7b ditulis, petani kecil biasanya menanam tanamannya dengan hati-hati dan penuh pengharapan untuk panen. Kehidupan keluarga seorang petani sangat tergantung pada hasil panennya, seperti yang aku bilang tadi di awal. Jadi petani selalu mengharapkan atau menunggu, wait for expect, suatu masa depan yang sesuai dengan harapan. Masalahnya, dalam penderitaan, gak semua orang tahan uji. Kita sering mempunyai sikap-sikap yang salah, seperti marah, lemah imannya, bersungut-sungut, berhenti ikut Tuhan, atau menjauh Tuhan, lari ke dalam dosa. Karena setiap orang Kristen pasti mengalami penderitaan, maka ada sesuatu yang penting bagi kita untuk belajar tentang sikap yang benar dalam mengalami penderitaan. Makanya itu kita harus belajar di poin kesabaran ini. Pengajaran tentang menghadapi percobaan dengan iman, bahwa percobaan dapat menghasilkan hidup yang berkembang jika ditanggapi dengan iman. Nah, pendengar kan, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Ini masuk nih ke sini. Poin yang kedua, nabi-nabi yang tetap bersabar dalam penderitaannya, yaitu ketika orang-orang tidak mau berubah. Contohnya, Nabi Yeremia, yaitu nabi yang langsung diutus oleh Tuhan. Tapi 1000 kali dia berkhotbah pun tidak ada satupun orang yang berubah. Itu kenapa? Salah siapa? Salah diakah yang diutus Tuhan? Enggak, karena semuanya itu perlu proses. Nah, balik lagi ke contohnya. Seperti pada masa pandemi sekarang nih, pemerintah udah menyarankan kita, menyuruh kita mematuhi protokol yang ada, memakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan, cuci tangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari diri kita sendiri masih belum ada kesadaran untuk mau mematuhi aturan itu peraturan itu nggak akan jalan dan nggak akan dapat menjadi dampak yang baik gitu. Ketika memang peraturan baik tidak dilakukan dengan baik, sama aja seperti nabi-nabi yang berkhotbah namun tidak ada satupun yang bertobat. Nah, hal ini harus didasarkan pada kesadaran pribadi sendiri, kayak aku bilang tadi. Ketiga, yaitu yang terakhir, ketika masalah tidak dapat kita pahami. Seperti contohnya Ayub. Ayub yang sabar, tekun, setia walaupun ia menderita. Ayub jelas tidak bisa memahami mengapa ia yang adalah orang saleh bisa menderita sedemikian berat. Namun Ayub tetap sabar menghadapi semua itu. Dia tidak tahu mengapa ia menderita, tapi ia tahu bahwa Allah mengasihinya. Pasti semua udah pada tahu kan tentang kisah Ayub. Ketika ia itu Tuhan malah sampai berdiskusi sama iblis untuk mencobai kesetiaannya. Hartanya diambil semua, ternaknya dirampas, anaknya meninggal semuanya, dan dia sampai terkena penyakit kulit borok. Istrinya sampai berkata, kutuki sajalah Allahmu itu dan matilah. Tapi apa kata Ayub? Ayub bilang kalau jangan sampai bahasaku
Nangkepnya Ayub bilang jangan sampai kita hanya mau menerima kebahagiaan yang hanya daripada Tuhan, tapi kita tidak mau menerima penderitaan yang Tuhan kasih, karena itu merupakan suatu percobaan juga, karena itu suatu ketekunan di mana kita bisa menjalankan percobaan itu enggak dari Tuhan gitu. Karena pengajaran tentang menghadapi pencobaan dengan iman, bahwa pencobaan dapat menghasilkan hidup yang berkembang jika dihadapi dengan iman. Dan akhir dari buah kesabaran Ayub adalah Allah ikut campur tangan langsung dalam kehidupannya. Karena Tuhan pasti memberi upah pada mereka yang sabar atau tekun. Dan kesabaran atau ketekunan Ayub berbuah manis. Tuhan mengembalikan apa yang Ayub punya 2 kali lipat dari yang sudah Tuhan ambil. Tapi gak cuma buat Ayub juga, gak cuma buat Ayub doang. Upah bagi kesabaran atau ketekunan kita dapat rasakan juga, seperti karakter kita bertumbuh, hubungan kita dengan orang lain membaik, kita menjadi lebih bahagia, tujuan hidup kita tercapai, dan lain sebagainya. Nah, dalam kesabaran ini kita pasti memiliki upah kan, seperti yang aku bilang tadi. Karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Tuhan melihat apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita dicobai, kita menjadi lembek seperti ubi atau keras seperti telur ketika dimasak dalam air panas. Nah, satu poin penting yang harus banget kita garis bawahi dalam pengaplikasian kesabaran ini, yaitu jangan bersungut-sungut. Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Itu ada di Amsal 15 ayat 18. Dalam hal kesabaran harus ada yang kita korbankan di dalam diri kita pribadi, yaitu kita harus bersedia menunggu dengan penuh kepercayaan bahwa semuanya pasti akan menjadi baik. Di dunia ini ada hukum keseimbangan. Masalah itu datang untuk pergi. Setelah kesulitan pasti muncul kemudahan dan masih banyak hal lainnya. Nah, ada note, hendaklah kita bersabar dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nikmatilah dan jalanilah dengan pemahaman bahwa bersabar adalah sebagian dari proses dalam membenahi diri. Dalam kesabaran dibutuhkan hati yang mengasihi. Teman-teman, mungkin sampai sini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku ke kalian bisa kalian tangkap. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari yang baik Tuhan yang dapat kami jalankan dengan baik. Terima kasih untuk waktu yang baik yang kami bisa habiskan Tuhan. Tuhan, kalau lihat Tuhan, aku terkhusus hamba-Mu udah selesai membagikan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kiranya Bapa, nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berkati langkah kami Bapa, agar kami selalu dapat bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih atas sharing yang sudah disampaikan. Semoga bisa menjadi berkat dan menjadi kekuatan juga pastinya buat kita dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup ini, dan tetap harus bersabar juga untuk menanti jawaban Tuhan. Kita akan angkat satu lagu pujian, yaitu Allah Sanggup. Yang tak
teman-teman, sekarang kita akan melakukan persembahan ibadah online yang dapat diberikan melalui transfer dana dengan nomor 0812 9585 4166 dan juga melalui Bank BNI 7946 51888 atas nama Hotma Radea. Sambil menunggu persembahan, kita akan angkat satu lagu pujian, yaitu Ku Beri Persembahan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu Bapa, untuk setiap kasih-Mu Bapa, dan juga penyertaan-Mu Bapa yang masih Kau berikan kepada kami. Di mana Bapa pada siang hari ini Bapa, kami baru saja melaksanakan ibadah online kami ya Bapa. Kiranya Bapa, firman-Mu Bapa yang boleh kami dengarkan di dalam ibadah kami ini Bapa, boleh kami jadikan pedoman bagi kami Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah Bapa, hikmat-Mu Bapa Kau berikan kepada kami Bapa, agar kami boleh mengerti apa saja yang baru kami dengarkan dari firman-Mu tadi ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia Bapa. Kiranya Bapa, bangsa kami ini Bapa, Kau yang lindungi Bapa, Kau yang sertai Bapa. Biarlah kedamaian, kesatuan Bapa yang boleh ada dalam bangsa kami ini Bapa. Kami berdoa juga Bapa untuk negara kami Bapa, yang sedang dilanda oleh virus corona ya Bapa. Kiranya Bapa, Kau yang berkati Bapak, Kau segera selesaikan Bapak wabah virus corona ini Bapak, agar tidak terus Bapak melanda di negara kami ini ya Bapak. Agar kami juga Bapak, para anak-anak-Mu Bapak, boleh melakukan aktivitas kami Bapak seperti sedia kala ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk tenaga medis Bapak, kiranya Bapak Kau yang berkati setiap mereka Bapak yang menangani pasien virus corona Bapak. Kiranya Kau yang berikan kekuatan kepada mereka Bapak, agar mereka boleh terus sabar Bapak untuk menangani setiap pasien virus corona Bapak. Biarlah Bapak, mereka juga penuh dengan kasih Bapak merawat setiap pasien virus corona ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk pemerintahan kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Bapak. Kiranya Bapak, pemimpin kami boleh menjadi pemimpin yang baik bagi kami ya Bapak. Biarlah Bapak setiap tugas dan juga keputusan yang mereka ambil Bapak boleh dengan baik, dengan bijaksana mereka kerjakan Bapak. Bapak, kami berdoa untuk kota Karawang Bapak, kota di mana kami menimba ilmu Bapak. Kau memberkati kota Karawang kami Bapak, sehingga kota Karawang kami Bapak tetap aman Bapak, dan juga Kau jauhkan dari segala bencana Bapak, Kau jauhkan dari segala virus corona ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kami Bapak, pribadi lepas pribadi Bapak, apa yang terjadi dalam kehidupan kami Bapak, Kau yang sertai kami Bapak, Kau berikan kesehatan kepada kami masing-masing ya Bapak. Bapak, di antara kami juga Bapak, mungkin banyak yang sedang mengalami pergumulan Bapak, tapi Bapak, kami percaya Bapak untuk setiap pergumulan hidup kami Bapak, Kau yang selalu menyertai kami Bapak, Kau yang selesaikan Bapak setiap pergumulan kami ya Bapak. Dan juga Bapak, untuk kami Bapak, untuk teman-teman kami yang sedang sakit Bapak, Kau kiranya Bapak Kau yang beri mereka kesembuhan, Kau yang beri mereka kesehatan ya Bapak. Bapak, kami berdoa Bapak untuk perkuliahan online kami ya Bapak, yang sedang kami laksanakan saat ini ya Bapak. Kiranya Bapak kami boleh melaksanakan perkuliahan online kami dengan baik Bapak. Biarlah Bapak hikmat kepintaran Bapak Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap dosen-dosen kami Bapak, mereka yang memberikan ilmu kepada kami, yang sertai selalu mereka Bapak dimanapun mereka. Dan biarlah Bapak materi apa yang mereka sampaikan Bapak boleh dapat kami mengerti Bapak. Dan biarlah Bapak kesehatan juga umur yang panjang Kau berikan kepada dosen-dosen kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk kedua orang tua kami Bapak, Kau yang sertai Bapak, Kau yang lindungi kedua orang tua kami Bapak. Kiranya Bapak kesehatan juga umur yang panjang Kau berikan kepada kedua orang tua kami ya Bapak. Berkati setiap pekerjaan mereka Bapak, apapun yang mereka kerjakan Bapak,
dimanapun mereka bekerja. Lindungi mereka Bapak, yang mereka ya Bapak dengan Roh Kudus-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga memohon ampun untuk setiap dosa, juga kesalahan yang telah kami perbuat ya Bapak. Banyak sekali Bapak, dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, maka itu Bapak, kami dengan kerendahan hati Bapak memohon ampun untuk setiap dosa dan juga kesalahan yang telah kami perbuat. Agar kami boleh Bapak, agar kami layak menerima berkat yang dari-Mu ya Bapak. Bapak, inilah doa kami Bapak, inilah permohonan kami ya Bapak, yang akan kami sempurnakan Bapak dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapak, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman semua, kita sudah ada di akhir ibadah kita, tapi sebelumnya akan ada pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, untuk yang mengambil mata kuliah agama akan dimulai di minggu ini jam 12 siang. Informasi lebih lanjut akan di-share melalui grup WA dan akun Instagram PMK Unsika. Yang kedua, setelah ibadah selesai, diharapkan untuk mengisi link absensi di kolom deskripsi YouTube. Maka itu buat teman-teman semua jangan sampai lupa untuk absen. Yang ketiga, mengajak anggota PMK Unsika untuk dapat berpelayanan dalam ibadah-ibadah PMK Unsika. Dan minggu depan dapat beribadah bersama lagi melalui media online. Dan mengajak anggota PMK Unsika untuk dapat berpelayanan melalui ibadah-ibadah online PMK Unsika. Sekian pengumumannya. See you and God bless.